Dodit tidak mengerti maksud kata-kata Simbai. Dengan wajah tenang, Mbah Purwo kemudian mengatakan, kalau sebentar lagi. Tidak lama dari malam ini, dia mungkin akan mati, dan kalau dia mati dia mau payung itu dibawa oleh Dodit, karena gak banyak orang bisa, atau kuat menanggungnya. Singkat cerita Mbah Purwo menceritakan, bagaimana dia dulu bisa dapat payung itu. Jadi saat Mbah Purwo muda dulu, dia dan ketiga temannya sampai di tahapan, untuk mewujud sifat lelakoi konon ada di dalam diri mereka berempat. Singkat cerita mereka pergi ke satu gunung biasa dipakai orang untuk meminta pesugihan. Mereka ke sana dengan niat bertapa. Keempatnya sama-sama kuat sampai hari ketujuh. Sudah banyak sekali ajakan atau permintaan dari berbagai jenis makhluk, mulai menawarkan harta, wanita sampai penawaran, bahkan sulit untuk ditolak jika seseorang masih memiliki nafsu. Untungnya, keempat-empatnya lolos. Tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Mereka berempat tak mendapatkan benda keramat seperti saat semedi di tempat-tempat lelaku. Dari keempat orang yang duduk bersila ini, mereka hanya melihat satu benda tertancap di depan mereka semua, yaitu payung 3 tingkat. Sejak awal, mereka tahu kalau payung 3 tingkat itu diperuntukkan untuk para ROG ORAJA, dan dari mereka berempat tidak ada yang menyandang gelar bangsawan, jadi bagaimana mungkin mereka mendapat benda ini? Singkat cerita akhirnya mereka berembun siapa akan membawa payung ini pulang. Mbah Purwo waktu itu, sejak awal memang tidak tertarik dengan benda keramat semacam itu, jadi dia memberikan suaranya untuk siapapun yang menginginkannya. Si wanita menjadi satu-satunya dalam kelompok itu, juga enggan menyimpan payung itu. Alasannya tidak diketahui, tapi dari 2 orang laki-laki tersisa, mereka berebut, saling menginginkan payung itu apapun yang terjadi. Melihat tingkah laku mulai menjurus ke arah kekerasan, Mbah Purwo menyarankan agar payung itu disimpan oleh pihak wanita saja. Hal ini dilakukan untuk menghormati sebagai seorang kesatria. Akhirnya semua orang sepakat. Sebenarnya si wanita masih menolak, tapi untuk menghindari kekerasan itu, pada akhirnya si wanita mau dan menerima. Selama payung itu disimpan di rumah si wanita, berbagai keinginan dan tujuan keluarga si wanita tercapai, bahkan dia bisa duduk menjadi seorang wali kota di tempat dia tinggal. Sayangnya, semakin cepat dia mendapat kejayaan, semakin cepat pula maut datang mendekat. Pada akhirnya si wanita meninggal dunia, dan payung itu ditolak oleh suami si wanita itu. Dia ketakutan, konon setiap malam di dalam kamar tempat payung itu disimpan, berbagai suara dan keanehan seringkali muncul. Pernah ada suara kereta kuda juga dengan suara cambuk. Tak hanya si suami, tapi semua keluarga juga tidak sanggup dengan keberadaan payung itu. Maka Mbah Purwo dan kedua teman lamanya datang untuk berembun apakah perlu payung itu dibawa oleh salah satu dari mereka. Waktu itu Mbah Purwo juga masih tidak tertarik untuk menyimpan payung itu. Maka kedua temannya ini lalu saling berebut, tapi tak menemukan ujung. Tidak ada saling sepakat dan tidak ada jalan keluar sampai keduanya bahkan akhirnya berakhir meregang nyawa. Konon katanya, saling kirim-mengirim santet satu sama lain. Mungkin hal itu juga membuat Mbah Purwo enggan mengirim santet kepada siapapun kecuali karena sesuatu tidak bisa dia terima. Maka setelah meninggalnya kedua teman Mbah Purwo, terpaksa dia mau menyimpan payung itu ke rumahnya. Dan sejak payung itu disimpan di rumahnya, setiap hari dia didatangi oleh sosok cantik, kadang menjadi orang tampan. Dia menawari banyak hal kepada Mbah Purwo asal mau memberi payung itu semacam sesaji atau korban berasal dari tangannya. Untungnya Mbah Purwo sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Mungkin ini juga dihadapi oleh teman Mbah Purwo. Si wanita yang malangi berhasil mendapat segalanya, tapi di lain hal, dia juga langsung kehilangan semuanya. Payung itu disimpan di ruangan digembok dengan rapat. Dibiarkan begitu saja. Yang terpenting Mbah Purwo menjamin payung itu sebagai benda menjadi hak milik, sehingga tidak semena-mena membujuk dan meminta pada sembarang orang. Tapi Mbah Purwo sudah merasa dia di ujung tanduk, maka dia meminta pada Dodit sebagai orang yang bisa dan pantas menerima payung 3 tingkat itu. Sayangnya Dodit masih menolak. Ia enggan berhubungan dengan dunia seperti itu, dan lagi dia takut tidak sanggup menghadapi godaan itu. Mbah Purwo kemudian mengajukan jalan keluar. Payung itu menjadi hak milik Dodit, tapi tidak perlu dikeluarkan dari dalam gudang. Awalnya Dodit masih akan menolak, tapi Mbah Purwo menyebut nama Nanang. Dia tahu putranya tidak akan sanggup menghadapi godaan,
Pada akhirnya Dodit terpaksa setuju dengan syarat payung itu tetap ada di sana. Mbah Purwo tersenyum kemudian beliau izin meminjam kamar mandi. Sejak tadi dia sudah menahan kencing. Dodit pun mengiyakan permintaan itu. Ia antar ke kamar mandi belakang. Saat sedang menunggu Mbah Purwo di dalam, mana suara air terdengar mengguyur lantai. Tiba-tiba istri Dodit datang dan memberitahu kalau ada tamu. Dodit pun berteriak pada Mbah Purwo kalau dia akan keluar sebentar menemui tamu yang datang. Rupanya tamu itu adalah Nanang, putera dari Mbah Purwo. Nanang menatap Dodit lalu menyampaikan berita kalau Mbah Purwo baru saja meninggal sore tadi sebelum maghrib. Mendengar itu Dodit hanya bisa menelan ludah sambil berujar, "Lah bapakmu baru aja kesini." Itu dia di belakang Nanang tentu saja kaget. Maka mereka berdua pergi ke kamar mandi. Dengan wajah penasaran Dodit mendorong pintu kamar mandi. Saat mereka berdua melihat apa yang ada di dalamnya, Dodit terdiam karena kamar mandi dalam kondisi kosong. Maka detik itu Dodit tahu kalau mulai detik ini, dia adalah pemilik payung itu. Ia juga sudah mengatakan hal itu kepada Nanang. Untungnya anak Mbah Purwo itu legowo kalau memang payung itu sudah diwariskan kepada Dodit. Hanya saja sejak saat itu, Dodit sering didatangi tamu tak dikenal. Ia menawari banyak hal. Banyak yang bahkan tidak bisa ditolak oleh sembarangan orang. Tapi Dodit tidak pernah mau dan tidak akan lagi bersinggungan dengan apapun masuk dalam bentuk LLAKU. Dia adalah orang biasa dan akan tetap menjadi biasa. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.